Siap belajar? Amin. Dan di rumah juga ya. Nah itu loh serunya berjalan bersama Tuhan. Loh, seru nggak saudara? Seru. Dan itu pasti menyenangkan sekali. Amin. Baik, kita belajar. Kita buka 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Ada di layar ya, multimedia. Lihat ini. Saudara, ada satu hal yang Papa sangat rindukan. Saya ulangi. Ada satu hal yang Papa sangat rindukan. Apa itu kira-kira? Sambil saudara lihat ayatnya. Apa yang Papa rindukan atas hidup kita? Ayo. Salah pun nggak Papa. Ya, Bu Gembala. Berubah. 3 ayat 18. 2 Korintus 3 18. Jangan hanya Papa di surga. Kita yang di dunia ini, Papa Mama. Sedih nggak kalau lihat anak kita nggak ada perubahan? Yang nakal tetap nakal terus. Capek nggak punya anak kayak begitu? Belum, saya tanya. Capek. Lihat cucunya Evi, namanya Cio. Oh itu anak luar biasa loh. Tadi begitu lihat saya, Oma. Nah terus dia tarik satu koper kecil kamu, ikut dorong-dorong. Sudah terlambat, naik liftnya salah, enggak turun lift ini kenapa? Pindah lift sebelah juga nggak mau turun. Nah ini kan Cio ini narik-narik itu maunya cepat. Tapi anak ini luar biasa, tetap pegang koper itu pada kami mau cepat. Ini anak hebat sekali. Nah, sudah lihat Cio ya, lucu nggak, seneng nggak lihat dia? Tapi omanya seneng nggak kalau dia nggak gede-gede supaya lucu terus? Lu jawab dong. Ya enggak lah. Betul? Nah, seperti itu Papa di surga. Papa rindu ada perubahan terus di hidup kita. Katakan amin. Harus ada. Ayo kita baca sama-sama bahasa Indonesia dulu ya. Ayo 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Yahweh dengan muka, dengan wajah yang tidak ada penutupnya. Nggak ada yang menghalangi. Dan karena baca kemuliaan itu datangnya dari Yahweh yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Temukan satu kata yang mewakili seluruh ayat ini. Ayo, satu kata. Jangan bilang makan, awas. Satu kata. Oke, kita baca bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed. Ini kata kuncinya. Are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Temukan satu kata yang mewakili ayat ini. Transform, diubah, betul. Tapi bukan itu. Untuk ditransform, untuk diubah harus ada apa? Roh. Bukan. Ayo. Harus bisa ketemu jawabannya. Kalau saya bisa menemukan satu kata ini, wah, hidup kekristenan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus akan seru sekali. Tidak berselubung. Satu kata. Gambar kemuliaan. Bukan. Untuk mewakili seluruh ayat ini. Oke. Saya beri clue-nya ya, hints-nya. Sebelum jadi emas, bentuknya apa? Sebelum jadi berlian, bentuknya itu apa? Batu. Nah, Ibu Gembala lulus dapat hadiah, tapi beli sendiri karena saya nggak tahu yang diminta apa. Proses, betul? Loh, banyak
Bayangkan kalau bongkahan emas yang ditemukan itu nggak diproses. Laku sih laku dijual. Tapi apa? Murah, nggak menarik. Sebelum jadi berlian yang mahal sekali, juga berupa batu. Kalau nggak diproses, ada sih harganya, tapi baik. Ya harganya murah. Saudara mendengar kata proses, langsung mikir apa? Nggak enak. Nggak enak. Apalagi cepetan. Masalah, betul. Apalagi sakit. Itu dia. Apalagi menderita. Oke, kalau saya pakai ilustrasi, pakai sikat nggak? Loh, untuk proses baku apa itu pakai sikat nggak istilahnya? Sikat. Sikatnya sikat gigi. Kapan jadinya? Kalau disikat pakai sikat gigi, setuju? Nggak enak. Tolong dicatat, kegagalan yang paling besar dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang harus bisa diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Bahasa Inggrisnya are being transformed into the same image from glory to glory. Kegagalan utama dalam hidup kita bukan karena tidak doa pagi, bukan karena tidak rajin baca Alkitab, bukan karena kurang pelayanan, juga bukan karena kurang banyak beri persembahan. Tidak. Kegagalan utama dan yang fatal dalam hidup gereja Tuhan untuk ditransform, untuk diubah, diproses, itu karena menolak proses Tuhan. Katakan amin. Karena kita nggak mau diproses, maunya enak terus. Coba renungkan. Betul nggak? Jadi proses yang dia harus kerjakan dalam hidup kita. Saudara, di ayat ini ada 2 kalimat yang menyatakan kita itu proses. Coba temukan. Kalimat pertama, maka kita diubah menjadi apa? Serupa. Itu proses bukan? Oke. Yang kedua, dalam kemuliaan yang tahu kata semakin? Ayo. Tambah. Proses berkembang terus. Nah, kegagalan kita bukan karena kurang panjang doanya, bukan karena kurang hafal baca Alkitab, tidak. Prosesnya ini. Oke, saya ingin 2-3 orang menyebut, termasuk yang di rumah. Tolong nanti yang bacakan, mereka nulis apa yang di Zoom, Instagram, Facebook nulisnya, nanti operator saya akan bacakan. Tolong sebutkan yang di sini dulu ya, sambil nunggu yang di rumah ngikuti via online. Coba berikan sebuah kata atau kalimat, bagaimana bentuk proses itu di hidup kita. Oke, saya beri satu kata dulu untuk menolong. Disinggung itu enak atau tidak? Loh, kok tertawa? Disinggung itu enak atau tidak? Salah. Loh, kok salah? Kalau saudara bukan tahu Jepang, nggak bisa tersinggung. Amin. Tahu Jepang nggak? Halus. Nah, itu dia. Halus. Tahu Jepang itu belum kena sendok sudah pecah duluan dia. Nah, ada murid Yesus model begitu. Ada orang mata kelilipan, terus dia gede-gede, ngapain ngeliatin gua? Ya betul. Nggak ada nggak orang Yesus seperti itu? Ada. Oh ya ada, tapi di sini enggak ya.
Disapa salah, nggak disapa salah. Ada nggak orang kayak begitu? Ada, banyak. Oh banyak, jangan banyak satu jam pusing. Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah itu artinya nggak mau diproses, nggak mau berubah. Nah ini contoh. Maka itu coba 2-3 orang yang di sini termasuk di rumah sebut. Begitu mendengar kata proses apa? Muncul kata apa? Ada ya? Belum? Belum. Coba baca ayo di sini sebut. Nggak enak. Oke, pasti nggak enak. Cepetan tuh isi sana sesibuk makan itu. Ngatur makan di sana. Apa ya? Apalagi nggak enak. Terluka. Ayo. Sakit. Sakit. Sakit hati. Gitu, kita tuh lebih celaka lagi. Tersinggung sesama masalah. Ini sakit hati. Aduh. Marah. Siap tidak dianggap. Nah itu dia, siap tidak dianggap. Saudara, setuju saya ngomong tadi, kegagalan yang paling fatal dalam hidup gereja ketika murid Yesus nggak mau diproses. Setuju saya ngomong ini? Tersinggung di gereja A, pindah gereja lain. Gak usah dicari orang kayak begitu. Nanti di sana gereja itu dibikin masalah lagi. Akhirnya habis gereja Indonesia di Las Vegas ada orang ini pindah ke LA sana. Ngerti ya ilustrasi ini? Karena nggak mau diproses. Berbahagialah semua kita yang siap untuk diproses. Tuhan dengan berkata amin tadi langsung nanti. Lu kok tujuh ya belajarnya. Nah puji Tuhan karena dengan firman ini saudara dan saya dipersiapkan. Ya. Ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk memproses kita. Betul atau tidak? Saya ulangi. Ada banyak cara Papa memproses kita. Betul atau salah? Nah, seringkali kita itu ngajarin Tuhan aku siap diproses, tapi jangan kenceng-kenceng yang gosoknya. Pernah begitu? Ya halus-halus saja. Nah bayangkan dari bongkar batu yang mau diasah jadi berlian, prosesnya halus-halus. Kapan jadinya? Setuju saya ngomong ini? Maka itu Papa cari, dengar ini, yang di rumah juga. Papa akan senang kalau menemukan kita semuanya berkata, lanjutkan Tuhan walaupun sakit. Loh, enggak amin. Lupa lagi katanya siap. Mungkin kurang dengar saya ngomong. Yang Papa cari di antara kita, kalau Papa tahu bahwa di antara kita berani berkata, lanjutkan proses ini Tuhan walaupun sakit. Amin. Yang cuma satu ini, yang lain rugi. Nah betul nggak saudara? Saya ulangi lagi. Atau saudara ulangi lagi. Apa tadi? Apa yang Tuhan cari di antara kita? Kalau kita berani ngomong apa cepat? Lanjutkan prosesmu. Lanjutkan Tuhan walaupun Sakit. Amin. Amin. Serius. Maka itu kalau proses sedang berjalan, jangan teriak-teriak. Loh, setuju? Harus apa? Senyum sambil meringis kesakitan. Karena itu indah. Ibu Gembala nanti cerita ya, harus ini Ibu Gembala. Karena itu indah. Oke. Untuk memproses, Papa pakai alat enggak? Ayo, Papa pakai alat enggak? Proses yang dia kerjakan atas kita, Tuhan enggak pernah tangan kosong. Setuju saya ngomong ini?
Loh, iya atau tidak? Sebab tangan Tuhan itu sangat halus dan lemah lembut. Berarti Tuhan pakai Terus alat, Tuhan pakai alat. alat. Mau tahu alatnya? Mau tertawa dulu. Mau tahu alatnya? Siapa? Orang lain. Orang. Orangnya yang gimana? Di sekitar Ya, kita. itu dia. Wih, pintar semua loh ini. Justru yang paling dekat. Ayo berkata haleluya. Orang yang paling dekat. Sebab kita nggak bisa dicubit orang dengan jarak 3 meter. Tangannya berapa panjang. Amin. Bisa nggak suami kita jadi sikat kawat? Kok wih? Ya, berbahagialah yang nggak punya suami. Bisakah istri kita jadi sikat kawat? Bisa. Lanjutkan. Lanjutkan, nah itu dia. Itu betul, itu yang Tuhan cari. Lanjutkan Tuhan. Jangan lupa loh. Gimana tadi ngomong? Ayo, lanjutkan Tuhan. Udah masuk lupa. Lanjutkan. Walaupun sakit. Jangan lupa kalimat itu. Jadi jangan menyalahkan yang dekat kita, yang diizinkan jadi sikat kawat tadi. Amin. Justru saudara dan saya harus baik-baik pada saudara ini. Sering-sering ajak makan kita yang banyak. Supaya cepat. Supaya cepat besar. Iya. Supaya cepat selesai. Supaya cepat apa? Besar. Selesai. Oh, supaya cepat sempurna. Amin. Wih, pinter-pinter ini Tuhan Yesus. Nah, kalau belajar gini sambil tertawa kan rasa sakitnya kurang. Betul itu ya. Ada. Ingat berapa hari yang lalu Evi diproses. Betul ya? Kedatangan tamu yang diundang, gak apa-apa. Jadi semua hal bisa dipakai Tuhan. Kalau anak nggak bisa jadi sikat kawat, mantu jadi sikat. Enggak, amin. Mantu nggak bisa, cucu. Itu dia. Ipar. Bisa nggak? Bisa. Maka itu jangan ngajari Tuhan. Tuhan tolong proses saya pakai sikat gigi. Enak ya berjalan bersama Tuhan itu. Serius. Jangan lupa. Apa kalimat yang Tuhan suka? Lanjutkan. Ayo. Apa tadi? Lanjutkan. Lanjutkan, Pak. Ini wakil gembala ngomong. 1, 2, 3. Lanjutkan walaupun sakit. Nah, itu yang Tuhan cari. Semua ulangi. 1, 2, 3. Lanjutkan Tuhan walaupun sakit. Loh, kenapa serius ini? Nah, banyak gereja tidak mengajarkan konsep prosesnya. Apa lawannya proses? Instan. Instan. Hampir betul kata yang umum dipakai. Bukan, lawan mujizat. Jadi lawan proses itu mujizat, instan. Siapa yang setuju semua makanan instan itu nggak sehat? Yes, betul. Karena nggak lewat. Nah itu dia. Maunya cepat jadi. Nggak sehat. Maka itu jangan. Kenapa Rifu? Ya itu dia. Mantap lagi. Amin itu amin. Indomie goreng mantap, nggak sehat. Serius. Yang lewat proses itu lebih sehat. Serius. Nah ini yang Tuhan cari.
Maka itu yang hobinya cari mujizat terus, saudara akan lama sampai surganya. Kenapa lama? Ya maunya mujizat terus, Diproses nggak terus. mau proses. Serius. Nah, itu ayat ini luar biasa. Rindukan kita. Mau? Harus kita punya kerinduan yang luar biasa. Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Ayo, tolong ya yang di rumah siapa saja lanjutkan, ini belajar ini penting, saudara. Yohanes 15 ayat 9. Bapa telah mengasihi aku. Jangan lupa kalimatnya, ulangi lagi serentak 1, 2, 3. Seperti Bapa. Loh bukan kalimat tadi itu loh. Lanjutkan Tuhan, walaupun sakit. Intonasinya salah. Itu datar. Menunjukkan saudara nggak rela. Lanjutkan walaupun sakit. Yang betul gini, lanjutkan Tuhan walaupun sakit. Artinya teruskan, senang. Ayo coba ulangi intonasi yang betul. 1, 2, 3. Walaupun sakit. Tercatat itu di surga. Apa yang saudara baru katakan? Wah, dijebak. Tercatat. Kok dijebak? Oke, lanjutnya baca. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Punya siapa di sini? Bukan. Yesus. Oke, ulang ya. Akunya besar. Seperti Bapa telah mengasihi Yesus. Yesus. Demikianlah juga juga Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Telah, bukan akan Telah. mengasihi kita. Stop dulu. Kalau kita mendengar dikasihi, disayang, biasanya langsung muncul apa di logika kita? Duit. Kasih duit, betul. Apalagi, ayo, apa yang ngomong? Oh disayang, dikasih sekarang. Kasih duit ya sudah tadi. Jawab. Ayo. Kematian. Diperhatikan. Sorry ibu jauh. Diperhatikan. Betul. Ketiga. Ditolong. Disayang. Betul. Ditolong. Nah, bentuknya apa? Yang sudah jawab, yang lain gantian supaya rata. Kasih duit, diperhatikan, disayang. Dipeluk. Betul. Dielus. Jadikan anak. Betul. Apalagi? Ayo yang belum jawab, yang sudah jawab nggak boleh. Dikasih hadiah. Dibaca. Dikasih hadiah. Kasih hadiah. Satu lagi. Ditraktir makan. Salah semua. Serius. Ayo kita bongkar ayat ini. Seperti Bapa telah mengasihi Tuhan Yesus, demikianlah juga Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Titik, koma, perhatikan. Apa yang Tuhan Yesus minta? Tinggallah. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, itunya itu apa? Tinggallah di dalam kasihku yang itu. Yang kalimat pertama itu loh. Yang Bapa mengasihi. Kasih Dari Bapa. yang didapat dari Bapa kepada Tuhan Yesus. Nah, selama ini banyak murid Yesus nggak teliti baca kisah. Siapa yang belum pernah lihat filmnya Mel Gibson, The Passion of Christ? Tolong lihat, nonton. Itu satu-satunya film yang pernah dibuat oleh Hollywood tentang Yesus, yang beda dengan semua film yang pernah dibuat. Karena Mel Gibson mendapat perintah dari Roh Kudus untuk membuat film tentang Yesus yang dimulai dari Getsemani. Semua film tentang Yesus selalu dimulai di Bethlehem. Tapi hanya film ini yang dimulai dari Getsemani. Berarti dimulai dari penderitaan. Saya tanya, waktu Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang seperti itu,
Saya itu sudah berusaha, saudara. Sekian puluh kali saya nonton film ini. Saya minta ampun kepada Tuhan. Saya tetap tidak berhasil menonton sampai selesai waktu Yesus dicambuk. Ngeri, saudara. Yang terakhir sampai ada anak saya, cobalah Pak. Gak tahan saya. Padahal saya bukan orang cengeng. Tapi masih ingat kisah film, pembuatan film itu. Cambukan pertama itu asli. Maka itu siapa Kaviar, siapa pemain peran Yesus. Film itu harus ditunda kurang lebih 3 bulan. Nunggu lukanya itu kering. Bayangkan. Oke, saya tanya. Waktu Yesus Tuhan kita disiksa seperti itu, tolong jawab baik-baik. Menurut saudara, apakah itu termasuk bentuk kasih Papa kepada dia? Iya. Iya. Maka itu saya katakan selama ini kita salah mengenal konsep kasih Papa. Disayang, dipeluk, diperhatikan, dikasih duit, diajak makan. Kasih hadiah. Salah. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ternyata kasih Bapa kepada Yesus itu kasih yang sadis. Sadis nggak? Membiarkan anak satu-satunya dihancurkan fisiknya, dihancurkan perasaannya. Saudara ingat loh, jahat sekali. Satu-satunya negara yang menghukum mati penjahat itu cuma negara Roma yang paling sadis. Amerika langsung mati karena di stroke. Indonesia ditembak. Malaysia, Singapura digantung. Langsung mati. Tapi hukuman mati salib itu bisa 3-4 hari baru mati. Tergantung fisiknya orang itu kuat atau tidak. Sadis. Apakah itu bentuk kasih Papa kepada aku, kata Yesus? Nah, terus dia ngomong, demikianlah juga Yesus telah mengasihi kita. Lalu dia minta, Tinggallah. ayo, Tinggallah di dalam kasihku itu. nah, saya ganti. Tinggallah di dalam kasih yang sadis itu. Oke, mau lanjut atau pulang? Pulang. Nekat ini orang Pulang. Nekat ini. Tapi ini yang gereja hampir gak pernah belajar. Ini kasih yang sadis. Saya lupa tahun berapa ya, Roh Kudus mewahyukan saya itu. Saya sampai speechless. Mau ngomong. As the Father loved me, I also have loved you. Terus, abide in my love. Maka itu buang konsep yang salah tentang kasih Papa kepada kita selama ini, yang cuma enak-enak saja dalam hidup. Renungkan. Jadi saya ulangi lagi. Jadi saudara setuju yang saya ngomong? Satu-satunya kegagalan kita untuk mencapai proses ini bukan karena kita kurang berdoa, kurang lama, kurang baca Alkitab, kurang hafal Alkitab, kurang rajin pelayanan, ya enggak, kurang persembahan kita. Yaitu apa? Gagal di apa kita? Lupa lah. Tinggal di Gagal di apa? Proses.
renungkan. Siapa saja bisa jadi alat untuk proses ini. Lu lihat atau tidak? Kalau nggak ada orang yang jadi alat, kucing bisa dipakai. Siapa pernah nggak sabar dengan kucing tetangga beraknya di halaman rumah kita? Bisa nggak? Jadi muji apa? Kesabaran. Nah, itu dia. Muji kesabaran bisa pakai kucing, Tuhan. Bisa pakai mobil lain yang nyerempet kita. Lo kok nggak amin? Bisa nggak? Bisa. Jangan bilang mata lo di mana? Begitu disenggol, puji Tuhan. Lo kenapa puji Tuhan? Supaya yang bengkel bisa hidup punya makan. Nggak amin lagi. Lo betul nggak? Oke, ngerti kalimatnya? Ini abide in my love. Kasih yang bagaimana tadi? Kalau Sadis. sadis, cenderung sadis. Oh, siapa gue bilang tadi? Itulah kasih. Ayo, yang sudah sekian tahun jadi murid Yesus, tapi selalu gagal dalam proses. Gimana doanya tadi? Lanjutkan Tuhan. Intonasi yang betul loh, nggak enak itu tuh. Gimana Tuhan? Rivo, ayo intonasi gimana? Lanjutkan Tuhan. Lanjutkan Tuhan walaupun sakit. Amin. Jangan bilang lanjutkan Tuhan walaupun sakit. Itu nggak semangat. Kalau Tuhan dengar kita ngomong gitu, berarti kita siap diproses tidak? Siap. Enggak, udah gimana? Wah, kalau saudara dan saya hari ini mengambil keputusan, lanjutkan Tuhan walaupun sakit. Lanjutkan proses. Iya, maka kita akan cepat. Enggak cuma serupa Yesus, tapi sama seperti Yesus. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Makasih Bapak. Jangan lupa ya doanya. Lanjutkan Tuhan walaupun sakit. Awas terus jadi apa itu? Demensia. Apa tadi ngomong apa? Awas. Terus lupa. Awas itu. Gembala tolong ingatkan ya. Amnesia. Saudara-saudaraku yang kekasih, baca. Sekarang, ayo kita adalah anak-anak Papa. Betul? Begitu kita bertobat, mengaku dosa, menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis, kita ini langsung jadi anaknya. Kok aneh, koma? Ayo, baca. Nah, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Kok aneh? Katanya sekarang kita adalah, lu baca, sekarang kita adalah apanya? Anak-anaknya. Kok mentah lagi? Mentah gak ini saudara? Tetapi belum nyata kita ini apa dan jadi apa. Nah, inilah bentuk harus melewati proses. Saudara ternyata mengerti firman Tuhan itu gak perlu sekolah teologi kemahalan, lama lagi. Cukup belajar hubungan papa mama dengan anak-anaknya, hubungan anak-anak dengan papa mama. Nah, saya mau buktikan ayat ini. Yang pernah punya anak pasti setuju. Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Bayi yang lahir, jelas ini papanya, itu mamanya. Wajahnya berubah-berubah nggak sampai umur sekian bulan. Berubah. Aneh loh itu. Kadang-kadang bisa mirip mamanya, terus bisa mirip papanya, kadang-kadang mirip opanya, mirip omanya. Awas yang sampai mirip tetangganya langsung itu. Beda kalau bisa mirip tetangga. Nah, itu bertahun-tahun saya itu tanya, kenapa sih berubah-berubah nih?
Aneh ya? Nah, itulah proses. Padahal semua orang tahu bayi ini anaknya 2 orang itu. Nah, karena kita kenal, apalagi waktu mereka melahirkan kita kunjungan kok. Ngerti ya ilustrasi ini? Sampai suatu saat anak ini nggak berubah lagi wajahnya. Hebat firman ini. Maka terus saya ulangi, untuk mengerti firman Bapa kita, cukup lihat hubungan keluarga kita. Terus kapan kita pasti seperti siapa? Akan tetapi, baca. Akan tetapi kita tahu. Saya pakai kata kalau. Kalau Kristus menyatakan dirinya. Nah, saya pakai ilustrasi anak-anak. Siapa pernah melihat ada bayi lucu, gemesin gitu loh. Sering nggak kita pakai kata, bukan kata, kita pakai reaksi ini. Itu sering nggak? Ya. Itu bahasa Inggrisnya apa? Cilupa. 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 Nah, bukan bahasa Inggris. Pikabu. Pekebu ya, pekebu ya. Nah, ternyata wajah bayi kita akan seperti siapa? Tergantung siapa yang sering betul, Ustaz. Jangan ngoceh. Setan. Nangis gua. Betul gak ilustrasi ini? Kita ini jelas anak-anak Papa di surga, nggak usah diragukan. Ada surat baptis juga, sudah yang yakin. Tapi kita ini belum nyata. Nanti seperti apa? Terpujilah Papa di surga. Kalau Yesus yang wajahnya selalu menyatakan diri kepada kita. Oh enggak. Amen. Pasti kita seperti Yesus. Tapi masalahnya jangan tersinggung. Jujur ya, apalagi sudah tinggal di Las Vegas. Tadi aja saya begitu beritahu, anak-anak saya beritahu, langsung Las Vegas. Bekasimu ya, oh apa sekali. Ya karena logika orang kan begitu kalau ke Las Vegas. Oke, saya tanya. Di samping wajah Yesus yang bisa nongol sewaktu-waktu, jujur, bisa nggak duit sering muncul di wajah? Kita nggak bisa nggak duit terus. Lu ya tuh tidak saya tanya, gak usah tersinggung, cuma ngomong, bisa nggak? Bisa. Nah, siapa pernah mengenal konsep ini? Ya hati-hati lo, kamu lagi hamil. Jangan benci orang itu, nanti dia anakmu kayak dia. Loh, pernah nggak ada orang tua begitu? Saya dulu tuh nggak percaya, masa sih bisa? Ya ternyata benar loh saudara. Siapa menantu perempuan lagi hamil benci mertuanya? Bisa. Loh, jujur siapa pernah ngalamin itu? Ya ampun, ini anak kok kayak omanya. Lo apa? Lo pernah tahu nggak ada kasus seperti itu? Ada lah. Ada loh saudara. Saya dulu nggak percaya, masa sih? Betul ya, betul. Maka itu saudara, tanyakan siapa yang sering nongol di hidupku. Hebat sekali. Berbahagialah setiap kita kalau wajah Yesus. Amin. Pagi-pagi bangun, HP kemana? Awas begitu. Lu kenapa cari HP? Ada Alkitabnya, pret. Kitabnya di situ. Pagi bangun, mana kopinya? Awas begitu. Ayo kita jujur. Siapa yang sering muncul di hidup kita? Maka kita akan jadi seperti itu. Amin. Dan ini ayatnya. Tapi belum nyata apa keadaan kita nanti.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Bukan serupa. Tahu nggak bedanya serupa dan sama? Tahu. Beda. Ini luar biasa. Kita akan jadi sama seperti dia. Sebab kita ngapain? Akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nggak samar-samar lagi. Jadi saudara, 2 Korintus 3:18 yang awal tadi kita pelajari, itulah proses. Kalau saudara dan saya siap diproses, gimana doanya tadi kalimatnya? Lanjutkan. Loh kok tertawa? Ayo ulangi lagi ya. Lanjutkan Tuhan. Walaupun sakit. Walaupun apa? Enak. Wih, pintar. Oke, kita gantikan. Lanjutkan Tuhan walaupun enak. Apa sih ya? Kalau ngomong akan dikejar dulu sama Tuhan. Seru loh saudara, perjalanan bersama Yesus, betul enggak? Indah. Lanjutkan Tuhan. Walaupun enak, walaupun sakit, lanjutkan. Amin. Jadi itulah dia yang Tuhan mau. But we all with unveiled face. Nah, oh, kok 2 Korintus 13? Kan oke lah, kalau usah dibaca lagi yang bahasa Inggris. Ayat terakhir. Roh Kudus tolong kami untuk kami tahu. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Ini pernyataan Paulus. Oh, maaf, mulai ayat 8 dah, ya, mulai ayat 8. Ini proses yang dialami Paulus. Tentang hal itu, aku sudah berapa kali? 3 kali berseru kepada Yesus Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada. Apa itu utusan iblis? Ayat 7. Kita naik lagi ya. Ayat 7. Oh enggak, ayat 7. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu nggak enak sekali. Seorang utusan iblis untuk menggelocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi ini proses kan? Proses. Enak nggak dikasih duri? Nggak enak. Nggak enak. Inggrisnya, unless I should be exalted above measure. Itu luar biasa. Ya, by the abundance of the revelation. Jadi Paulus itu mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Above measure by the abundance of the revelation. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan, to bother me, lest I be exalted above measure, supaya aku nggak sombong. 3 kali Paulus berdoa karena prosesnya yang nggak enak itu. Nah, dari ayat inilah saya punya kalimat tadi, lanjutkan Tuhan. Nah, itu dijadinya gara-gara ini lanjut. 3 kali berdoa dijawab oleh Tuhan. Lu jawab nggak? Jawab. Ya itu tadi lanjutkan. Oke, ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam proseslah, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan ngapain? Menjadi sempurna. Nah, ayo kita ngomong sama seperti Paulus. Saya lihat ada berapa wajah loh. Nyesel, kenapa aku datang ke sini hari ini? Ada nggak enak? Awas ya, nyesel. Terus ada nyenggol, ngapain kamu maksa aku yang tadi? Sebab itu, baca. Terlebih suka aku
bermegah atas kelemahanku. Sama nggak kalimatnya? Lanjutkan Tuhan walaupun sakit. Sama nggak? Aku terlebih suka dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, cepat. Karena itu aku senang dan rela, satu di dalam kelemahan, dua di dalam Siksaan. apa bedanya siksa dan pijat? Lu beda nggak? Cepatan jawab. Disiksa dan dipijat. Beda. Baik, enak yang mana? Pijit. Pijat. Pintar semua ini. Ketiga dalam Kesukaran. kesukaran. Keempat dalam Penganiayaan. penganiayaan. Kelima dalam Kesesakan. kesesakan. Oleh karena Kristus. Ini dia sebab jika aku lemah maka aku kuat. Amin. Jadi nggak nyesal datang ibadah hari ini. Enggak, supaya kita makin sama seperti Yesus. Coba ngomong kiri kanan. Kalau diproses jangan teriak-teriak. Kalau diproses jangan teriak-teriak. Jangan status di Facebook katanya status di Facebook lagi. Ini dia kenikmatan kita berjalan bersama dengan Bapa di surga. Supaya dunia segera melihat Yesus di wajah kita. Sehingga dunia segera melihat, menikmati kasih yang sadis itu lewat kita. Dan dunia percaya kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya. Yang memberkati kita.